الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم، نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, jamaah Jumat hafizakumullah, kita bersyukur alhamdulillah di hari yang penuh berkah, hari Jumat Sayyidul Anbiya, Sayyidul Ayyam, kita dalam kondisi sehat wal afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan, keafiatan pada kita semua insyaallah. Salawat beserta salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah Jumat hafizakumullah. Tema kita pada khutbah Jumat hari ini adalah bagaimana menjadikan karakter ulul albab dalam Al-Quran sebagai karakter kita sehari-hari. Al-Quran memberikan banyak pola hidup dalam Al-Quran, banyak gaya hidup, cara menghadapi kehidupan sosial. Al-Quran makanya disebut dengan Al-Quran ini adalah hidayah bagi seluruh dimensi hidup manusia. Sekarang itu ada namanya tafsir kontemporer, namanya tafsir al-adab al-ijtima'i. Tafsir ayat-ayat Al-Quran yang menyesuaikan dengan kehidupan sosial manusia sehari-hari, baik kehidupan politik, ekonomi, pendidikan dan seterusnya. Lalu ada satu surat Ar-Ra'd ini menjelaskan satu karakter ulul albab di mana pola hidupnya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 7 model pola hidupnya. Yang pertama, ulul albab itu, siapa ulul albab? Saya akan jelaskan sedikit siapa ulul albab. Para ahli tafsir mengatakan ulul albab itu artinya adalah ashabul uqul as-salimah as-sahihah. Mereka adalah orang-orang memiliki akal sehat, hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Mereka ini tidak mudah ditipu oleh dunia, tidak mudah ditipu oleh kesibukan, tidak mudah dilalaikan oleh pekerjaan. Mereka punya prinsip, mereka punya pakem hidup yang jelas. Nah, kata Allah SWT ada 7 setidaknya karakter ulul albab ini, di mana ulul albab ini berhak masuk surga. Masuk surganya itu beda ulul albab ini. Kalau orang lain itu kita masuk surga ya diri kita. Tapi kalau ulul albab ini mereka masuk surga bersama keluarganya. Ketika menjelaskan 7 karakter ini, Allah Subhanahu wa taala memastikan ulul albab ini dengan berfirman, ulaika lahum uqbad dar. Mereka inilah yang akan mendapatkan surga. Apa surganya? Kata Allah, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim. Surga mereka adalah surga Aden. Dan mereka akan masuk ke dalam surga itu bersama kakek momo, bapak, ibu, nenek moyang mereka. Masuk itu. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka masuk surga. Wa dzurriyyatihim, anak cucu cicit mereka masuk surga semua. Dengan catatan dia sama-sama memiliki karakter ini.
ulul albab. Apa 7 karakter itu? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yatadzakkaru ulul albab." Ulul albab itu selalu mudah mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Selalu mudah mengambil pelajaran, tersadarkan apakah dia baca atau dia lihat dengan kondisi sosial atau lingkungannya. Jadi kalau dia baca Quran, dia tadabbur itu Quran, lalu kemudian masuk ke hatinya, dia ambil satu pelajaran, ambil hikmah dari itu. Ini ulul albab. Banyak orang baca Quran yang penting dapat pahala. Ulul albab enggak. Dia mentadabburi Quran itu. Lalu kemudian dia ambil satu poin, satu kunci, ada perubahan apa di dalam. Lalu dia praktekkan dalam kehidupan. Nilai apa yang bisa dipraktekkan. Itu ulul albab. Begitu juga terhadap setiap peristiwa sosial. Dia mudah mengambil pelajaran. Oh, ternyata begini. Kalau kita terlalu pelit nanti akibatnya seperti itu. Mudah mengambil pelajaran. Itu karakter yang pertama. Yang kedua, karakter ulul albab ini kata Allah, alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Ulul albab ini selalu melaksanakan janjinya, selalu menepati janjinya. Wa la yanquduna al-mitsaq, dan tidak pernah membatalkan janjinya. Jadi konsisten dengan amanah yang diberikan kepada dia. Kalau dia sebagai direktur, ya dia jalankan amanah sebagai direktur itu dengan profesional. Kalau dia sebagai GM misalnya, dia lakukan pekerjaan GM itu semaksimal mungkin. Wala yanquduna al-mitsaq, dan tidak berani dia mencoba untuk membatalkan janjinya, membatalkan sumpah jabatannya, membatalkan visi misinya, targetnya dan seterusnya. Enggak mudah. Dia memegang prinsip kuat sekali. Yang ketiga, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal. Kalau kita lihat yang pertama tadi, hampir semuanya terkait masalah sosial, kehidupan antara manusia itu. Nah, yang keempat ini juga begitu. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusal. Mereka selalu menyambung sesuatu yang diperintahkan untuk disambung. Hubungan antara manusia mereka, dia tidak pernah putus. Relasi bisnis, relasi sosial, relasi keluarga dan seterusnya itu disambung semuanya. Gak mudah memutuskan kerja, memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah Jumat rahimakumullah. Kita lihat ayat ini menunjukkan dari 1, 2, 3, 4 semuanya terkait masalah sosial. Dia tidak mudah mengklaim dirinya paling benar, mengklaim orang lain salah sebelum ada dalil yang jelas, ada keputusan yang jelas, sehingga tidak memutuskan hubungannya dengan manusia. Ada beberapa kasus hari-hari ini ya, Mas sekalian. Ada guru menghukum muridnya karena merokok. Dia tampar dengan kasih sayang, lalu kemudian dilaporkan ke polisi. Dan dipecat dari ASN karena menghukum muridnya. Nah, ini salah satu bukan ulul albab, ciri, karena dia tidak memiliki ciri ulul albab ya begitu. Gubernurnya ikut-ikutan mecat. Padahal dalam pendidikan Islam, guru itu orang tua kedua setelah orang tua biologisnya. Sekolah punya hak memberikan hukuman, memberikan pendidikan, memberikan pengajaran, meluruskan adab akhlak anaknya. Dijamin dalam undang-undang dan dijamin dalam Islam. Tapi kemudian karena masalah sepele, laporkan polisi dan seterusnya. Ada fenomena orang tidak lagi menghargai profesi guru. Ada fenomena jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan guru itu pegawai saja. Ya, sampaikan ucapanmu lalu tinggal.
Padahal dalam beda pendidikan, beda pengajaran, beda pelatihan. Terkadang orang tua tidak memahami posisi guru. Posisi guru itu mendidik, bukan cuma mengajar, transfer knowledge, tidak. Tapi dia meluruskan akhlak anak. Itu kewajiban pertamanya justru. Jangan kita sebagai orang tua mentang-mentang bayar mahal, lalu kita anggap guru itu anak buah kita. Kita perintah seenaknya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa? Karena karakter ulul albab ini tidak tersosialisasikan dengan baik kalangan masyarakat kita. Jadi bagaimana berhubungan dengan guru, hubungan dengan atasan, hubungan dengan wali murid dan seterusnya, itu ada bermasalah. Jangan sampai hubungan antara orang tua dan guru itu hubungan antara atasan dan anak buah, bukan begitu sekali. Mereka adalah mitra, bahkan mereka lebih mulia. Dalam Islam guru itu paling mulia sisi. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengaku guru. Innama bu'itsu mu'alliman. Aku ini diutus untuk menjadi guru. Guru itu atau ulama paling mulia di dalam Islam. Ya wajar anak muridnya cium tangan di pesantren. Lalu kemudian diprotes oleh salah satu stasiun TV dan banyak yang mendukungnya. Ini kesesatan. Sesat dari mana? Orang para sahabat biasa cium tangan, biasa cium kaki Nabi. Karena begitulah orang berguru dengan ilmu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Man 'allamani 'ilman, man 'allamani harfan sirtu lahu 'abdan." Siapa yang mampu mengajarkan aku satu huruf saja, aku rela jadi budaknya. Begitu mulia ilmu dalam Islam. Tapi ketika relasi hubungan ini tidak dipelihara dengan baik, hubungan kemudian dinilai sebagai hubungan antara atasan dan bawahan, padahal guru itu paling mulia, terjadi problem ini. Ada lagi budaya Timur Tengah yang kalau salaman itu biasa saja, dibawa-bawa ke sini dan dianggap budaya kita salah. Padahal justru budaya kita yang masuk Islam, yang Islami. Cium tangan guru, cium tangan kiai itu justru itu budaya Islam. Suatu ketika Zaid bin Sabit mencium tangan Ibnu Abbas, ahli tafsir, ulama besar dalam generasi sahabat. Kata Ibnu Abbas, kenapa kamu lakukan ini? Kata Zaid bin Sabit, hakadha 'allamana Rasulullah SAW. Kami cium tangan ini beginilah diajarkan oleh Nabi SAW. Ada seorang sahabat namanya Abu Juhaifa menceritakan kami sholat zuhur dan asar, berarti jamaah qasar. Setelah sholat kami berebut tangan Rasulullah SAW, cium habis sholat. Hadis riwayat Bukhari. Kata Abu Juhaifa, aku cium juga tangan dan aku lap tanganku begini. Bukan cium tangan saja, tapi tangannya Nabi aku gesek semua ke muka saya. Faiza bihi atyabu min rihil miski. Tangannya Nabi itu lebih harum daripada minyak kasturi. Wa abradu minats salji, dan lebih dingin daripada salju. Lalu kemudian jadi bid'ah zaman kita. Jadi khurafat di zaman kita. Jadi dianggap sesat di zaman kita. Kita ngikuti siapa? Jamaah hafizakumullah. Ini karena relasi antara ulama tidak dipelihara dengan baik. Relasi antara masyarakat dan orang berilmu tidak dipelihara dengan baik. Relasi antara guru, wali murid, siswa, dan seterusnya tidak terjadi dengan baik. Yang kelima, jamaah rahimakumullah, wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Orang ulul albab itu sangat takut pada Allah Subhanahu wa taala dan takut pada hisab. Suatu ketika Rasulullah SAW minum susu, udah lama enggak minum susu. Dia minum satu teguk lalu dilepas. Sahabat bertanya, kenapa engkau tidak habiskan susunya Rasul? Kenapa engkau tiba-tiba berhenti minum susu? Rasulullah SAW bersabda, ketika aku minum susu tadi aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu nanti akan ditanyakan wahai Muhammad setiap teguk nikmat yang diberikan Allah kepada saya. Ingat ayat itu, saya takut untuk meneruskan minum. Nanti semakin banyak tegukan, makin banyak hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulul albab jamaah rahimakumullah, dia paling takut hisab Allah. Wa yakhafuna su'al hisab. Saya sering sampaikan, hati-hati kita ini. Tisu satu lembar kita tidak pakai langsung buang, itu ditanya sama Allah SWT.
Su'ul hisab, hati-hati jemaah sekalian. Kita dalam benak kita yang penting banyak harta, banyak harta. Kita mungkin tidak pernah berpikir harta itu akan dihitung oleh Allah, diaudit oleh Allah, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Beli baju sebanyak-banyaknya, beli sepatu sebanyak-banyaknya, beli mobil sebanyak-banyaknya. Kita nggak pernah mikir kalau itu akan dipertanggungjawabkan. Ulil albab begitu, jemaah sekalian. Dia tidak hanya berusaha mendapatkan harta, tetapi dia sudah menghitung bagaimana kalau saya bertanggungjawabkan ini. Ulul albab itu perhitungannya panjang ke depan, sampai akhirat pun dihitung. Yang keenam jemaah sekalian, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ya, orang ulul albab itu sabar dan juga mengharapkan ridho Allah, mendirikan sholat, infaknya, semua ibadahnya itu jalan dengan baik. Dan yang ketujuh jamaah, ya, ini yang paling penting. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'a ulaika lahum uqbad dar. Selalu kalau dia sudah melakukan maksiat, melakukan kesalahan, dia langsung introspeksi diri dan membalas keburukan yang dilakukan itu dengan kebaikan. Itu ulul albab begitu. Kalau lihat maksiat, dia buru-buru pulang ke rumah baca Quran agar matanya tadi lihat maksiat dihapus dengan melihat ayat-ayat Al-Quran. Itu namanya wa yadra'una bil hasanas sayyi'. Kalau dia tadi menyinggung perasaan orang, buru-buru dia minta maaf, berbuat baik sama orang itu, langsung dia sedekah, infak. Dia balas keburukan itu dengan kebaikan. Suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri menceritakan, Sufyan Ats-Tsauri ini Bapak sekalian gurunya Imam Syafi'i. Orang yang paling zuhud, ulama kalangan tabi'in yang paling soleh. Beliau ahli tafsir dan muhaddis, ahli fikih dan seterusnya. Kata beliau suatu ketika, saya tidak khusyuk selama 5 bulan salat. Tidak khusyuk selama 5 bulan. Saya cari tahu kenapa saya nggak bisa khusyuk. Ternyata satu kesalahan yang saya lakukan. Kata dia sama muridnya, kepada muridnya, kalian tahu apa yang saya kesalahan saya. Suatu ketika saya melihat pengemis di jalan, tapi badannya bersih. Lalu dia minta-minta. Dalam hati saya berkata, ini orang pura-pura minta. Setelah ngomong begitu 5 bulan solat saya nggak bisa khusyuk. Sensitivitas terhadap kesalahan itulah ulul albab jemaah sekalian. Jangan merasa kita suci terus, tapi sensitif terhadap kesalahan, kehilafan. Lalu kemudian kita balas kehilafan, kesalahan, maksiat itu dengan amal-amal soleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث كافة للناس بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat hafizakumullah. Di khutbah terakhir ini pertanyaannya adalah gimana kita bisa mencapai ulul albab itu. Paling tidak hanya 3 saja karena waktu khutbah yang pendek. Yang pertama, periksa tujuan hidup kita ini. Kita hidup di Indonesia ini ngapain? Hidup di dunia ini ngapain? Emang kita mau kerja kaya setelah itu mati enggak? Enggak begitu aja. Enggak sesederhana itu hidup ini. Kita ini sebenarnya hanya singgah saja, menggayuh pahala seperti orang di sungai itu. Lalu kemudian kita bawa ke akhirat. Jatah kita, waktu kita sangat terbatas, 60-70 tahun maksimal. Hati-hati terlewat ini. Kita sekarang 40, tinggal 60, tinggal 20. Kalau usianya 60, kita tidak pernah tahu ajal kita. Semua kita ini sudah ada jadwal kematiannya masing-masing.
Oleh karenanya periksa tujuan hidup. Tujuan hidup kita hanya satu, Allah Subhanahu Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita dari Allah, dari surga, dan akan kembali ke surga. Ini hanya tempat transit saja, halte dari halte-halte kehidupan kita. Yang kedua jemaah, jangan hanya bekerja cari nafkah, tapi cari juga ilmu. Sehingga kita faham hidup ini seperti apa. Sehingga kita ma'rifatullah, ma'rifatul Islam, ma'rifatul Quran, ma'rifatul Nabi SAW. Kita tahu agama kita. Jangan udah meninggal baru mau menuntut ilmu. Jangan udah di kuburan baru nyesal. Kembalikan saya Allah, mau ngaji lagi. Enggak. Yang ketiga jemaah sekalian, banyak berdoa agar supaya kita menjadi ulul albab, orang-orang yang selalu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan harus jadi orang cerdas dan jangan pernah tertipu. Orang yang sering tertipu itu bukan orang cerdas. Apalagi tertipu oleh setan, tertipu oleh dunia. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin. Hum Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ulil albab alladhina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين والمستضعفين في فلسطين في غزة. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمة الحق إلى يوم الدين وفرق جموع الكافرين والمنافقين والصهيونيين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.